Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Amin ya Pak. Anda apa yuk? Ini kan dah apa kan dah bukan wis mojo burung gitu. Iya. Ini mumpung saya ketemu apa sih namanya, sahabatnya Mas Arif, satu perguruan nih, saya mau tanya-tanya teman-teman. Monggo. Mas Koko Setiawan berarti ya namanya. Iya. Koko Setiawan. Dulu emang satu leading, maksudnya satu angkatan sama Mas Arif betul? Di perguruan. Sama. Aku dulu udah berjalan berapa lama, terus dia Selang 3 bulan berarti. bulan. Saya itu murid paling Muda. paling muda terakhir. Di iya. sini di tingkat ini kan ranting dulu ya. Hmm. Tempat saya itu ranting itu cabang ya Mas ya. Iya, Cabang dari tingkat cabang itu saya murid paling terakhir. Oh, berarti jenengan duluan Mas yang Iya. latihan. selang 3 bulanan. Terus kenapa sekarang jenengan itu nggak kayak Mas Arif nih di dunia misteri, YouTube-nya loh ya, khususnya YouTube-nya, malah di tanaman nih Mas. Ini gimana Mas? Jangan salah. Hah? Jangan salah, saya juga di tanaman juga. Tanaman. Oh iya, maksudnya kenapa nggak bikin Ikut-ikut misteri ikut gitu? terjun Nah, gitu. iya. Ya emang sih Padahal punya basic kemampuan, bukan basic lagi ya teman-teman. Ini udah punya kemampuan dalam hal semacam itulah ya Mas Arif. itu sebenarnya dari adik terkecil itu nyamannya ngasih edukasi di tanaman, karena manfaatnya itu nyata, real. Maksudnya kalau sekarang kan anak-anak sekolah, terus teman-teman itu pengen kayak budidaya atau memperbanyak tanaman hias atau tanaman buah-buahan gitu kan. Nah itu manfaatnya kayaknya itu lebih real, lebih kelihatan nyata gitu. Iya, di masyarakat Ya, di pun masyarakat. masih itu ya. Tapi kalau misalnya apa yang saya gali, apa yang saya pelajari dalam hal yang dulu pernah saya pelajari bersama itu, saya mau mengajarkan itu. Kalau orang zaman sekarang itu banyak yang kurang minat gitu. Iya, Saya iya. zaman Karena modern Mas. Nah, ya diakui mau apa nggak diakui ya, hal-hal mistis ya, dikatakan mistis itu udah kalah sama teknologi. Benar ya Mas Arif? Betul. Udah kalah sama teknologi. Mungkin kalau main mistis, bukan main mistis, apa sih, di dunia mistis zaman dulu mungkin masih dipakai ya sama orang-orang ya yang percaya. Tapi kalau untuk sekarang masa bodoh. masa bodoh, apa sih namanya, ini nih lebih penting nih, anak kecil bayi aja udah bisa pegang gini, udah nggak mau mistis-mistisan. Dulu berapa orang? Itu banyak Banyak Yang- banget. Oh, Banyak banget. Cuma kan tidak sampai ibaratnya kan gimana ya? Tidak Ganggu. semua padi itu berisi Mas Ade. ada Seperti yang itu. gabut. Ah, ya, Istilahnya ada istilah yang gitu. gabut. misalnya padi itu kita tebar, belum tentu ada yang pada jadi. Oh iya, Dari satu tangkai gabut. Telur keren. Seperti telur itu keplok keren. Berang itu semenjak awal masuk sampai selesai sampai lulus berapa tahun? Kalau di kita itu nggak ada Enggak ada kata lulus Kata kan? lulus. Enggak ada kata lulus. Oh, nggak ada kata lulus. Enggak ada kata lulus. Berarti ibaratnya kalau di perguruan lain kan masuk baret hitam udah paling senior udah lulus. Ini berarti nggak ada. Enggak ada sabuk-sabukan juga enggak ada. nggak ada tingkatan. Ibaratnya itu kita nggak mengenal kasta. Ada yang baru masuk anak kecil itu bisa Sama. dia tingkatnya ilmunya lebih tinggi dari kita, itu ada. Dia bisa menjadi panutan kita juga ada. Jadi tingkatan dari perguruan kita dulu itu tidak dibedakan dengan warna sabuk. Soalnya murid yang baru datang, yang baru masuk, sama pelatih, sama guru itu yang dipakai buat latihan itu sama.
Iya iya. kecuali guru muda. Kalau guru muda emang guru dan murid itu dibedakan. Tapi soal tingkatan-tingkatan masalahnya ini sabuk hitam, sabuk putih itu enggak ada. Oh iya. Gitu. Makanya yang dikatakan tadi Mas tadi tanyakan itu lulus sampai lulus tahun berapa tahun ini enggak ada kata lulus di sini. Cuma pendalaman gitu. Iya. Soalnya tidak yang namanya penggalian dari diri sendiri itu kan yang namanya guru, yang namanya pelatih itu tidak tahu seberapa dalam diri kita, itu tidak tahu mereka itu. Ya Iya. gitu, makanya tidak ada kata lulus. Istilah kata berarti. Kecuali yang dipakai itu kemampuan ataupun ilmu turunan yang udah maksimal, udah mentoknya guru itu sampai situ lulus. Ya gitu. Iya, iya. Paham ya? Paham Pak. Lebih gampang lagi kalau tanya-tanya tentang perbanyakan tanaman itu, nah itu lebih gampang itu. Pokoknya gampang lebih enjoy dan bikin sas. Iya iya iya. Benar. Pokoknya di kala saya itu pikirannya bundet ya, mainnya tanaman deh. Oh iya. Benar. Bundet karena makhluk-makhluknya terlalu ada hal yang mengasihkan itu tanaman hias sama ikan hias. Itu ngilangin stres tapi ngetresin. Dalam arti gini, kita tuh capek, penat gitu kan, ngilangin stres kita ngasih makan ikan, tapi kita nggak lupa udah 2 jam depan kolam kita nungguin liatin ikan kita. Oh jenengan berarti main di perikanan juga. Ikan hias itu paling 1-2 ekor. Tapi bukan ikan goib Mas. Bukan. Terus kalau Saya kira ikan tanaman, goib kayak akuarium saya Mas Ari. kalau tanaman itu lagi capeknya kita itu terobati ketika misalnya kita lagi nanam contoh tanaman buah-buahan, pas lagi buah, biarpun 1 atau 2 itu bahagianya di situ. Oh iya. Rasa capeknya kita yang selama ini berjuang itu terbayar. Rasa capeknya itu terkubur dengan rasa bangga. Wih, bangga dengan keberhasilan. Yes. Iya, iya, gitu loh. Soalnya tanaman bukan dibilang hal mudah juga ya kalau tanaman ya. Mudah-mudah gampang. Soalnya tanaman kan makhluk hidup bisa aja mati ya teman-teman. Jadi ya susah-susah gampang lah untuk merawat, apalagi kayak bonsai yang tadinya dari alam bentuknya begitu sampai Cuma jadi dari potongan-potongan ya. iya kan, cuma blokeng. Iya kan, bener kan? Tinggal. Sampai jadi cakep banget kayak gitu kan susah. Itu butuh kesabaran, ketelatenan, dan inspirasi. Skill juga. Dan di sini deh, semua itu keluar di sini kalau di bidang bonsai. Dari melatih tingkat kesabaran, melatih memilah dan memilih dengan bahan yang ada. Itu dipraktekkan semua itu. Dan kepuasan tersendiri waktu kita itu memandangi dan ketelatenan. Jadi sebenarnya kalau diartikan dari perjalanan untuk merawat bonsai itu sangat luas banget. Itu bisa diartikan untuk penerjemahan dari hidup kita sebenarnya itu di jiwa kita kayak gitu loh. Makanya seberapa besar kesabaran untuk melatih. Iya benar. Soalnya di bidang tanaman yang paling lama prosesnya itu dari bonsai. Tidak ada lawan pokoknya. Dibanding Yang lain. tanaman lain gitu. Dari hobi-hobi yang lain, proses yang paling lama itu Kita bikin bonsai. Iya. Belum tentu 5 tahun 7 tahun udah jadi. Makanya harganya kalau udah bikin rumah tingkat 7 itu bisa. Dompet tebel. Tapi kan butuh ilmu kesabaran tingkat turun temurun itu deh. Iya. Menarik sekali teman-teman. Yang tadinya basic dari mereka berdua suka yang hal silat, misteri, ternyata terjunnya bukan ke hal-hal gitu, bukan jadi guru atau bukan jadi apa, ternyata jadi tanaman. Iya, penghobi tanaman. Jadi malah kayak emak-emak sukanya tanaman hias. Iya. Padahal jiwa kami itu
nggak bakalan ibaratnya kalau ketemu ibaratnya musuh apa itu nggak ada rasa takut. Tapi kalau udah ketemu tanaman itu takut tanamannya mati. Oh iya, benar. Kalah itu. Lebih takut tanaman mati ketimbang ketemu preman. bukan preman, makhluk-makhluk yang Yang nggak tahu. gitu ya. Lebih takut tanaman mati, Seperti teman-teman. ikan koi penjenengan itu kan giginya panjang-panjang. Iya, itu bisa panjang bisa pendek, Mas, tergantung saya lah ya, lagi gitu? gimana. Iya, kalau saya lagi gedek ya panjang-panjang taringnya. Ada beberapa jenis tanaman hias, tanaman yang buat bonsai itu disukai makhluk-makhluk gaib yang unsurnya negatif itu banyak sekali. Oh begitu. Justru itu Mas Ade. Jadi yang kalau yang saya udah dalami dari lama dulu ya, waktu saya STM ya. Jadi yang berpotensi besar untuk dijadikan tanaman bonsai itu adalah tanaman-tanaman yang sangat disukai untuk didiami para makhluk astral kayak gitu. Oh iya, beringin ya biasanya ya. Beringin, terus asam itu tanaman lokal ya. Khusus tanaman lokal ini ya. Ini oh iya, benar, semua benar, itu disukai. Terus ada tanaman lagi yang paling digemari itu tanaman ketos. Kalau di namanya itu dondong alas kalau di hutan itu. Buahnya daunnya seperti dondong, pohon dondong. Kalau itu ada durinya, terus kalau pucuknya itu merah, daunnya agak seperti dondong itu, buah dondong. Cuman namanya dondong alas itu pohon ketos. Itu paling disukai itu makhluk tuyul. Pohon ketos itu. Tapi itu ada buahnya apa enggak, Mas? Itu ada buahnya, itu meracun loh. Kalau dimakan itu muroni. Oh iya. Pahit. Itu emang santai. Kalau di bonsai itu karakter ketuanya itu bagus banget. Cuman unsur negatifnya itu emang kalau di alamnya sana itu banyak digemari makhluk tuyul. Itu ketos. Jadi mirip-mirip pohon kindri, jangan pernah lihat pohon kindri ya. Iya, seperti kindri. Kindri kan daunnya itu mirip sama dondong ya. Iya. Kalau tahu pohon dondong yang dondong buah itu seperti itu, cuman bedanya dia ada durinya. Nah, duri itu pecahnya itu nanti jadi ranting, keluar daun jadi ranting. Durinya itu nanti menjadi ranting. Nah ya teman-teman, ya siapa yang Punya lagi, pohon ketos? Enggak, bukan pohon ketos. Yang punya tuyul di rumah ada banyak, ternak gitu ya. Biar betah tuyulnya di rumah, tanam pohon apa? Pohon ketos. Itu banyak tuh di hutan itu dondong alas tuh. Jangan kentos ya, beda ini kentos. Iya, kentosnya di dalam kelapa. Ini pohon ketos. Ayo yang berminat bisa DM ke Mas Koko. biar tuyulnya tuyulnya gemuk-gemuk. betah teman-teman. Astagfirullah. Dan ini sebenarnya itu ada banyak juga perjalanan di pas waktu hunting perbonsaian itu tidak pernah lepas dari tempat-tempat yang mistis itu loh. Oh iya, pasti ambilnya di hutan ya, Mas? Jelas di hutan, kalau di kampungan mah apa paling tanaman orang cabut nanti sampai marahin orang. Kalau di tempatku tuh ada satu pohon masih didiemin gitu tapi tidak mengganggu. Itu kata orang lewat sih sering ada lihat-lihat kayak saya tahu sumbernya emang dari bawaan itu. Pohon apa? Emang itu pohon serut. Oh serut. Jadi kalau orang mau iseng mau lewat itu biasanya dilihat apa gitu, katanya ada sosok wanita apa. Tapi perasaan aku nggak pernah lihat sendiri. Jadi intinya kembali lagi ke sugesti kita ya teman-teman. Jadi ketika sugesti manusia itu berpikiran bahwa di situ itu ada itu ya, pasti terjadi lah. Dia akan datang dengan sendirinya. Iya, makanya kalau lewat jalan yang sepi tempat yang angker, janganlah kita berpikir di situ tuh angker. Yang penting jaga sopan santun kita, bahwa di semua tempat itu emang ada makhluk yang kasat mata kayak gitu loh. Dan harusnya yang paling utama itu harus berpikir positif. Jangan berpikir di situ ada pocong, di situ ada kunti. Itu jangan sampai berpikiran kayak gitu teman-teman ya. Nanti bisa wujud sendiri berarti ya kalau kita pikirannya kemana-mana ya. Itu kelemahan manusia untuk dimasuki sosok astral seperti itu. Jadi masuknya di waktu
pikiran seseorang itu panik ataupun was-was, dan ketika itu dan yakin, dan manusia itu yakin bahwa di situ itu ada, pasti ada. Kayak gitu Mas Ade. Ini tanya apa lagi ya? Oh iya, ini masalah balik lagi ke masa lalu perguruan mereka. ya, Mas Haru sama Mas Koko. Ini kan Mas Koko bisa dikatakan udah lama ya nggak, apa sih namanya, Latihan. latihan, sparring gitu kan. ya nggak mengasah lagi. Itu tumpul nggak Mas? Ilmu itu kalau kita jaga itu semakin tajam, tapi kalau kita sering digunakan itu semakin tumpul, apalagi kalau kita gunakan dalam hal yang buruk. Oh begitu. Ilmu kita itu akan bekerja dengan sendirinya. Semakin kita amanah menyimpan kelebihan atau ilmu yang kita dapatkan, kita memanfaatkan dengan baik, itu semakin tajam. Iya. Tapi kalau digunakan ke hal yang negatif itu semakin tumpul. Tumpul. Ibaratnya semakin kuat apabila kita itu tidak menggunakan dengan hal yang buruk. Oke. Itu berbanding terbalik sama golok ya. Golok sering dipakai akhirnya tumpul, kalau kita simpan bukannya karat tetapi semakin tajam. Gitu. Iya. Oke. Ini sangat apa sih ini, bermanfaat sekali ya obrolan malam ini, khususnya untuk saya. Dari mereka berdua ya, senior saya lah ya, bisa dikatakan begitu. Ini mungkin Mas Koko atau Mas Arif ada pesan-pesan untuk para Positif. subscriber, teman-teman yang ada di rumah, monggo. Nah, untuk kalian yang muda, kalian boleh tuh belajar apa? Misalnya belajar ilmu pengetahuan kayak pendidikan itu, jadikanlah tongkat ilmumu itu, jadikanlah tongkat kakimu yang ketiga. Dalam artian gini, kita udah diberi kesempurnaan dengan dua kaki, dengan nasib atau rezeki atau pekerjaan atau jabatan yang belum ibaratnya maksimal. Insya Allah dengan ikhtiar, dengan kita modal ilmu, dengan kesabaran berikhtiar, insya Allah itu akan menjadi menopang untuk kalian itu menuju singgasana. Oke. Suatu kesuksesan itu iya emang begitu, harus ada perjuangan. Dengan ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan bangku sekolah apa Dimanapun asal itu positif, itu jadikan tongkat, menjadikan kaki kalian, menjadikan kaki ketiga kita. Oke. Dari Mas Arif Cukup. cukup. Oke teman-teman, mungkin obrolan malam ini cukup sampai sini aja ya. Ya, kita doakan semoga pandemi di negeri kita tercinta Indonesia cepat menghilang. Amin. Yang sudah terkena semoga cepat disembuhkan. Yang mohon maaf sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa, semoga ditempatkan di tempat yang layak, dosanya diampuni, semoga sehat lah intinya lah ya. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Ini mohon maaf nggak pakai masker soalnya cuma bertiga ya di rumah saya juga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.